Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 1. Anak-anak bisa membaca buku siswa halaman 103 sampai 113. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah KD 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep, sumber, dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. KD 4.1, membuat karya dekoratif. KD 3.6, menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. KD 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Nah, anak-anak, kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia yang semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Contohnya, sekarang kita sudah bisa menggunakan HP atau laptop. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Contohnya, jika anak-anak menaiki mobil, menaiki motor, nah itu menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya apa? Untuk menggantikan bahan bakar minyak. Jadi, bahan bakar minyak tidak dapat diperbarui lagi. Jika sudah habis, habis. Seperti itu. Sedangkan, jika energi alternatif ini bisa kita gunakan lagi menggunakan sumber daya alam yang ada. Nah, pembelajaran kita hari ini menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Jadi, di buku siswa kalian ada teks tentang energi alternatif. Nah, di situ kalian menemukan informasi. Apa informasi yang kalian dapatkan? Nah, jadi informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Jadi anak-anak baca secara cermat, lalu cari kata-kata pentingnya. Apa kata-kata yang penting di situ? Biasanya kata-kata penting yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema teks. Ada kaitannya. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi, di buku siswa kalian ada teks dan diberikan pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaannya untuk menemukan informasi dalam teks. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, angin. Di mana-mana pasti ada angin yang kita rasakan. Nah, angin ini merupakan contoh energi alternatif
angin ada di mana-mana. Ada banyak sekali contoh kegiatan pemanfaatan angin. Contohnya, angin dapat menggerakkan layang-layang. Siapa yang suka main layang-layang di sini? Nah, itu pasti menggunakan angin. Bantuan angin. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di mana? Ya, biasanya dilakukan di tempat yang lapang, di lapangan bola misalnya. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Seperti itu. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, maka semakin cepat terbang dan bergerak layang-layangnya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, ketika kalian membuat layang-layang atau bermain layang-layang, nah, kalian bisa menggambar dekoratif layang-layang tersebut. Kalian bisa membuat gambar layang-layang. Nah, gambar dekoratif adalah gambar yang digunakan untuk menghias. Makanya, gambar dekoratif disebut juga gambar hias. Gambar dekoratif dapat digunakan untuk menghias berbagai karya seni, misalnya patung, batik, ukiran kayu, dan gerabah. Seperti itu ya. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Ada beberapa jenis layang-layang. Kalian bisa menggambar dekoratif seperti ini. Layang-layang bisa kalian gambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Jadi, warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Jadi, dalam unsur seni rupa ada unsur garis, bidang, dan warna. Harus kalian ingat ya. Unsur garis dalam gambar dekoratif dapat berupa garis lurus, lengkung, zigzag, dan bergelombang. Ini adalah contoh garis lurus seperti ini. Ini adalah contoh garis lengkung. Ini contoh garis zigzag. Ini contoh garis bergelombang seperti ini. Selain itu, ada unsur bidang dalam gambar dekoratif. Dapat berubah bidang persegi, segitiga, dan lingkaran. Unsur warna dapat berupa warna biru, seperti ini biru, warna merah, dan warna hijau. Nah, ketika kalian bermain layang-layang, pasti ada rentang waktu. Kita hari ini juga akan belajar membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Supaya kalian tahu berapa lama ya saya main layang-layangnya, ya, seperti itu. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Bagaimana cara menentukannya? Seperti ini, lama waktu sama dengan waktu selesainya dikurang waktu mulai. Contoh ya. Nanti. Nah, anak-anak, kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama.
Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Nah, tersebut adalah contohnya. Ayo kita baca sama-sama ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini Udin sedang bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, gunakan cara tadi. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesai kapan? 16.30. Dikurang waktu mulai 15.30. Kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 3, 0. 6 dikurang 5, 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti ada 1 jam lama waktunya. 1 jam berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Seperti itu. Jadi, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian memahami materi pada hari ini? Ibu harap kalian mengerti. Jika ada hal yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Okay, students, happy learning and God bless you. Thank you. Goodbye.